Bahwa saat ini BPJS Kerjaan sedang merencanakan layanan BPJS Karya, dan tentunya dengan layanan ini kalian bisa memilih mengikuti atau tidak mengikutinya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Sharing. Kali ini kita akan sharing tentang BPJS Ketenagakerjaan Layanan Syariah. Nah, terkait dengan layanan syariah ini, mengapa harus ada layanan syariah di BPJS Kerjaan? Apakah perbedaan layanan existing dengan layanan syariah di BPJS Kerjaan? Kita akan bahas di video berikut ini. Nah, kira-kira mengapa harus ada layanan syariah di BPJS Ketenagakerjaan? Nah, berdasarkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Indonesia ditargetkan akan menjadi pusat pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Nah, di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan ini dinilai sangat potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, di samping itu, fungsi dan peranan dari jaminan sosial ketenagakerjaan itu salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional Indonesia, termasuk pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia. Nah, alasan lainnya juga bahwa berdasarkan survei kepada peserta BPJS Kerjaan, dari sekitar 70% responden yang disurvei menyatakan mereka membutuhkan layanan syariah untuk program BPJS Kerjaan. Nah, teman-teman udah paham ya tentang mengapa harus ada layanan BPJS Kerjaan syariah. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya perbedaan dari layanan BPJS konvensional atau yang existing yang sekarang ini dengan layanan syariah BPJS Kerjaan itu? Jadi dinilai bahwa layanan BPJS yang saat ini, yang existing saat ini, dinilai proses bisnis layanannya belum ada akad atau kesepakatan secara prinsip syariah antara tenaga kerja dan pemberi kerja maupun dengan pengelola, dalam hal ini BPJS Kerjaan. Nah, sedangkan jika sudah ada penambahan layanan syariah, maka dalam proses bisnisnya di BPJS Kerjaan, nanti dana yang akan dikelola itu portofolionya akan digunakan secara syariah, di mana BPJS Kerjaan nanti akan menempatkan investasinya pada instrumen syariah dan menginvestasikan seluruh dana investasi 100% pada portofolio syariah. Nah, pada layanan existing juga dinilai hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja serta BPJS Kerjaan sendiri itu dinilai terbatas informasinya. Sehingga pada layanan syariah nantinya, untuk hak dan kewajiban dari peserta itu sendiri dijelaskan sejak awal pendaftaran dalam bentuk tertulis dalam akad. Nah, jadi sudah jelas ya apa perbedaan dari layanan BPJS Ketenagakerjaan syariah dengan layanan yang existing saat ini, serta mengapa harus ada layanan syariah di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, buat teman-teman yang ingin mengaktifasi layanan syariah ini, kalian boleh mengikuti tutorial berikut ini. Nah, buat teman-teman yang ingin mengakses layanan syariah ini, kalian bisa masuk ke website ini, sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, setelah kalian membuka halaman website tadi, maka akan muncul tampilan halaman seperti ini. Ini adalah layanan informasi kepesertaan dan cek saldo JHT BP Jam Sostek. Nah, kalian tinggal mengisi email dan password yang ada di aplikasi JMO ataupun BPJS TKU kalian. Nah, setelah berhasil login, maka akan tampil halaman seperti ini. Ada pilihan kartu digital, lihat saldo JHT, klaim saldo JHT, simulasi, bantuan subsidi upah, dan layanan syariah tentunya. Nah, pada menu layanan syariah, kalian tinggal klik aja. Selanjutnya akan muncul tampilan layanan syariah. Nanti kalian tinggal memilih nomor KPJ kalian. Nah, setelah kalian memilih kartunya, kalian langsung pilih lanjut. Nah, akan muncul tampilan seperti ini untuk penjelasan mengapa harus ada layanan syariah BPJS Kerjaan dan juga apa perbedaan layanan existing dengan layanan syariah BPJS Kerjaan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal video. Nah, setelah kalian membaca dan sudah memahaminya, tentunya kalian bisa melakukan aktivasi layanan syariah BPJS Kerjaan. Nah, kalau kalian sudah aktifasi, akan ada notif seperti ini bahwa layanan syariah BPJS Kerjaan itu hanya berlaku di provinsi yang ada di cabang Aceh. Tapi jangan sedih, karena layanan ini nantinya akan berlaku secara nasional.
Hanya saja saat ini Provinsi Aceh menjadi pilot project untuk layanan syariah dari BPJS Kerjaan. Oke guys, sekian penjelasan saya tentang layanan syariah dari BPJS Kerjaan. Semoga informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat tentunya buat kita semua. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian sebagai pekerja Indonesia agar mengetahui bahwa saat ini BPJS Kerjaan sedang merencanakan layanan BPJS Karya, dan tentunya dengan layanan ini kalian bisa memilih mengikuti atau tidak mengikutinya. Itu kembali kepada pilihan teman-teman, mau mengikuti yang konvensional kah atau mengikuti yang layanan syariah. Tentunya itu berdasarkan pertimbangan kalian, ada juga pertimbangan dari segi keyakinan juga, karena dia lebih yakin nanti kalau dana yang dikelola secara syariah itu tentunya tidak menyalahi kaidah-kaidah Islam seperti itu, atau banyak hal pertimbangannya tergantung kepada kalian di sini ya. Jadi penjelasan saya hanya sebatas layanan syariah itu kenapa harus ada dan juga apa perbedaan layanan konvensional dengan layanan syariah. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa subscribe channel kita karena kita akan berbagi informasi terbaru dan terupdate. Bye bye.